Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam syafaat malam, masih dalam rangkaian masa-masa Prapaskah. Orang suka mengatakan bahwa jalan Tuhan tidak sama dengan jalan manusia. Saya meyakini hal itu benar, sebab dalam kenyataannya jalan Tuhan bukan cuma bisa tidak sama dengan jalan manusia, bahkan bisa bertolak belakang. Manusia memilih jalan ke kiri, padahal jalan Tuhan ke kanan. Bukankah itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 55 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Tapi ya kita tahu yang namanya manusia, sebagian orang entah secara sadar ataupun tanpa disadari, sebenarnya cenderung bahkan ingin mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti jalan yang dikehendaki orang itu. Kemudian kecewa dan marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak bertindak seperti yang orang itu inginkan, atau ketika tidak terjadi seperti apa yang dikehendaki. Nah, teks Alkitab yang kita renungkan malam ini, Mazmur 25 ayat 10 mengatakan begini: segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, menurut saya dalam teks ini diingatkan ada semacam syarat, kondisi yang harus terpenuhi yang memungkinkan orang bisa mengalami dan mengakui bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran, yaitu apabila orang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Ketika orang berpegang pada perjanjian dan peringatan Tuhan, tentu tidak berarti bahwa semua yang terjadi akan cocok dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun karena mau setia berjalan di jalan Tuhan, berpegang pada perjanjian dan ketetapannya itu, maka orang tetap mengakui bahwa di dalam segala sesuatu yang ia alami, di sana mewujud kasih setia dan kebenaran Tuhan. Bagi saya, contoh yang paling gamblang adalah Yesus ketika ia bergumul di Taman Getsemani. Di sana Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Itu ungkapan kehendak Yesus dari sisi kemanusiaannya. Tapi belum titik, saudara-saudara. Masih koma, masih ada lanjutannya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Contoh yang sangat jelas bagaimana Yesus menundukkan kehendaknya pada kehendak Sang Bapa. Seakan Yesus mengatakan, "Bapa, mauku aku berjalan ke kiri, namun jika Bapa menghendaki aku berjalan ke kanan, maka aku akan berjalan ke kanan." Karena Yesus mau teguh berpegang pada perjanjian dan peringatan Allah,
maka ia bisa mengalami dan mengakui bahwa sesungguhnya lah segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bahwa melalui jalan yang harus ditempuhnya, Yesus juga mewujudkan kepenuhan kasih setia dan kebenaran Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, di minggu-minggu Prapaskah ini kita meneguhkan komitmen kita untuk berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya, agar kita pun bisa mengalami bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, Allah yang Maha Tahu, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini masih ada kecenderungan untuk lebih suka mengatur Tuhan ketimbang memberi diri diatur oleh Tuhan. Ampuni kami kalau kadang kami lebih suka mengikuti jalan sendiri ketimbang jalan Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga mohon diberi kekuatan, hikmat, agar kami mau dan mampu terus berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, khususnya yang masih harus menjalani perawatan karena terinfeksi virus corona. Antara lain kami berdoa bagi Ibu Westri. Juga kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan sakit yang serius seperti yang sedang dialami oleh Ibu Damayanti. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau sendirilah yang juga boleh menyempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dijalani. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi orang-orang yang bergumul karena kesesakan yang mereka alami sebagai dampak samping dari pandemi COVID ini, khususnya di bidang perekonomian. Kiranya Tuhan, Engkau jugalah yang boleh turut campur tangan dalam segala upaya guna menolong saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi saudara-saudara kami di beberapa daerah yang mengalami kesesakan karena bencana-bencana alam yang menimpa mereka. Bagi mereka dan upaya-upaya menolong mereka, kami berdoa. Sebentar kami akan beristirahat. Kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami masing-masing, seisi keluarga kami, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Kiranya Tuhan yang melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.